sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti semuanya bersuka cita. Nah, hari ini Lawson mau mengajak kita semua untuk sama-sama memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita. Kita nyanyikan lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Ayo semuanya katakan. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayangku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku 13 ekor, ku goyang-goyang. Oh, terima kasih Bapa Kau ciptakan. Sekali lagi, andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayangku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku 13 ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa Kau ciptakan. Sebab Kau beriku hati, Ku beriku tersenyum. Kau beri Yesus untuk jadi milikku. Oh, terima kasih Bapa Kau ciptakan. Sebab Kau beriku hati, sebab Kau beriku hati, Kau beriku tersenyum. Kau beri Yesus untuk jadi milikku. Oh, terima kasih Bapa Kau ciptakan. Oke. Nah, karena kita sudah bersyukur sama Tuhan, Tuhan sudah menciptakan kita. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menciptakan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh terus bersuka cita dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita. Tapi ya adik-adik, hari ini kita itu bukan cuma ciptaan biasa, tapi kita adalah ciptaan yang berharga. Karena bersama Tuhan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Yuk sama-sama nyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Big or Small, Short and Tall. Yuk.
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ayo kita panggil sama-sama Lose Calvin. Yuk, Lose Calvin. Yuk. Aduh, apa sih? Nanti aku lagi main. Ganggu aja nih. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Masih kamu sekolah minggu? All troops Hah? deployed. Sekolah minggu masih kamu? Apa? Sekolah minggu. Oh iya ya. Sekolah minggu. Aduh, kacau. Lausa lupa adik-adik. Duh, maafin Lausa ya adik-adik. Lausa lupa kalau ini lagi sekolah minggu. Adik-adik, tahu gak siapa di sini di antara kita yang sering kali kalau disuruh datang ibadah, ikut ibadah online, kita nggak mau ikut ibadah. Kita malah milih main game. Kita lebih seneng main game. Kita kalau disuruh tidur malam-malam, kita marah-marah sama papa mama kita. Kita nggak mau tidur, mau main game. Jadi kita bangunnya siang mulu. Wah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu pelajaran yang punya kaitan dengan itu semua. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Lose Calvin mau ajak adik-adik untuk sama-sama datang kepada Tuhan dulu yuk. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Adik-adik semua, ayo cari Alkitabnya. Mesti pegang Alkitabnya sama-sama ya adik-adik. Semua cari, cepetan, gak usah kasih waktu adik-adik 5 menit, 5 detik, 5 menit kelamaan ya adik-adik. 5 detik, ayo, gak usah hitung 5 detik ya. 1, 2, ayo cari Alkitabnya, cepetan cari. Kita mau baca firman Tuhan. Tuhan mau bicara kepada kita saat ini. 2, 3, ayo cari. 4 setengah, 5. Yeay, semua udah pegang Alkitabnya? Udah ya? Oke, sekarang kita buka Kitab Keluaran, adik-adik. Kitab Keluaran pasal 32. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-10 dulu. Ayat 1 sampai 10. Lalu nanti kita baca lagi ayat 14 sampai yang ke-20. Tapi kita baca dulu ya adik-adik. Kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 sampai yang ke-10. Kalau adik-adik udah temukan, gak usah kan bacakan buat kita sekalian. Adik-adik perhatikan firman Tuhan. Tuhan mau bicara apa ke kita hari ini, oke? Semua fokus ya. Kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 10. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia di atas sana." Perhatikan, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada di telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepada mereka sujud, menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.'" Kita sudah baca sampai ayat 10. Sekarang langsung saja kita untuk loncat ke ayat 14. Oke? Ayat 14 sampai yang ke-20. Sedikit lagi. Perhatikan semua firman Tuhan. "Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh batu itu. Ketika Yosua mendengar bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa,
Ada bunyi suara peperangan kedengaran di perkemahan itu. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi kayak gitu, bukan bunyi kekalahan juga, melainkan bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkanlah kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Wah, adik-adik, firman Tuhan yang cukup panjang hari ini kita sudah baca. Nah, adik-adik, pada waktu itu Musa lagi ketemu sama Tuhan di satu gunung yang sangat tinggi. Di gunung itu Musa bertemu dengan Tuhan Israel. Ngapain Musa di sana, Lause? Musa lagi menerima 2 hukum dari Tuhan. Adik-adik ingat 2 minggu lalu sampai minggu lalu kita udah belajar tentang 10 hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel lewat Musa. Nah, semua itu ditulis oleh Tuhan dalam 2 loh batu. Di atas gunung itu adik-adik Musa ketemu sama Tuhan. Nah, adik-adik, tapi ketika Tuhan sudah membuat 2 loh batu itu dan memberikan kepada Musa, Tuhan tiba-tiba marah besar. Wah, Tuhan marah di atas gunung itu. Marah kenapa sih? Tahu gak adik-adik? Ternyata Tuhan itu maha tahu. Sekalipun Tuhan lagi bertemu dengan Musa di atas gunung, Tuhan tahu apa yang dilakukan bangsa Israel di bawah gunung itu. Rupanya adik-adik, bangsa itu membuat satu patung anak lembu dari emas. Wah, Tuhan marah banget. Lalu Tuhan minta Musa untuk, Musa turun, kasih tahu ke mereka, mereka sudah sangat jahat. Mereka lupa sama aku, padahal aku yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka itu kan dulu budak. Aku sudah bebaskan mereka, aku sudah bawa mereka sejauh ini. Tapi kenapa mereka gak setia dengan aku? Adik-adik, Tuhan sangat marah dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel menggantikan Tuhan dengan gambaran anak lembu emas. Waduh, adik-adik, lalu Musa turun ke bawah bersama dengan Yosua. Mereka turun ke bawah. Waktu mau sampai ke bawah, mereka dengar Yosua bilang, Musa, kamu dengar gak? Ada suara apa sih itu? Aku kok dengar kayak ada perang di bawah. Jangan-jangan mereka lagi perang semua. Musa bilang apa? Enggak Yosua, itu bukan suara perang. Itu suara orang lagi nyanyi-nyanyi, lagi menari-nari. Maka mereka berdua turun adik-adik. Ketika mereka berdua turun ke bawah, waduh, ternyata benar adik-adik. Musa melihat bahwa bangsa Israel itu membuat satu patung lembu yang sangat besar itu dari emas. Wah, patung itu disebut sebagai Tuhan Allah. Perhatikan adik-adik, aneh ya. Padahal tadi kan Tuhan lagi ngomong sama Musa di gunung. Masa orang Israel bilang patung lembu itu sebagai Tuhan? Nah, adik-adik, makanya Musa ketika lihat itu, Musa langsung banting 2 loh batu itu. Wah, Musa sangat marah. Musa sangat sedih. Kenapa? Karena bangsanya tidak mau setia sama Tuhan. Bangsa Israel sudah dibebaskan sama Tuhan. Tuhan sudah sangat memimpin mereka. Tuhan sudah sangat mengasihi mereka. Tetapi apa adik-adik? Bangsa Israel tidak mengasihi Tuhan. Mereka membuat patung anak lembu emas dan menamai itu sebagai Tuhan Allah Israel. Maka setelah itu adik-adik, ketika Musa membanting 2 loh batu itu, Musa bertanya kepada mereka, sekarang kalian harus tahu kalau kalian semua berdosa. Kalian semua bersalah sama Tuhan. Siapa di sini yang masih mau ikut sama Tuhan Allah? Yang masih mau berbalik kepada Allah? Yang masih mau menyembah kepada Allah? Yang sudah bebaskan kalian? Siapa yang mau? Adik-adik mau ikut sama Tuhan yang benar? Atau mau ikut patung lembu emas? Wah, adik-adik sedih banget, tahu gak ternyata dari sekian banyak orang waktu itu cuman ada satu keluarga
keluarga Lewi. Dia doang yang mau ikut sama Tuhan. Dia jawab, "Iya Pak Musa, kami siap ikut Tuhan." Wah, adik-adik bayangin, jadi Musa, jadi Tuhan gimana rasanya? Pasti marah banget kan? Tuhan sudah sangat mengasihi mereka, Tuhan sudah memimpin mereka sekian lama, tetapi mereka nggak mau setia sama Tuhan. Maka adik-adik, Tuhan marah. Lalu singkatnya mereka dihukum, mereka ditulahi. Maka waktu itu banyak bangsa, jumlahnya 3.000 orang, itu mati dalam kondisi itu. Nah adik-adik, dari sini kita belajar apa sih? Adik-adik tahu gak? Ternyata nih, Tuhan tuh bisa marah juga loh sama kita. Tuhan tuh gak suka loh kalau ada hal-hal lain di luar dirinya sendiri itu menggantikan dia. Apa yang menjadi Tuhan lain di dalam hidup kita adik-adik? Apakah game kita? Siapa di sini yang suka main game? Kalau main game cuma disuruh boleh main weekend, tapi mainnya nyuri-nyuri waktu. Main apa? Papa mama lagi pada kerja, ambil PS-nya dikeluarin dari laci, terus dipasang di TV. Main sampai 2-3 jam. Gak mau belajar, PR-nya gak dikerjain. Atau siapa di sini yang minta papa mamanya beliin kuota dong, pingin belajar nih buat nge-Zoom, buat Google Meet sama teacher, sama guru-guru di sekolah, tapi rupanya malah dipakai buat main game. Kuotanya habis buat main Mobile Legends, buat main semuanya. Wah adik-adik, kita seringkali nggak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sangat setia kepada kita, tapi kita seringkali tidak setia sama Tuhan. Kita ketika disuruh ibadah pagi-pagi, jam berapa? Jam 10. Ayo bangun. Udah mau jam 10, mandi, kita mau ibadah. Sekalipun gak bisa di gereja, ibadahnya di rumah. Tapi adik-adik rasanya apa? Males, gak mau. Aku kan capek aku masih ngantuk, ini kan hari Minggu. Aku maunya tidur aja, lebih enak. Biar aku bangunnya nanti jam 12. Bangun langsung mandi, langsung makan siang. Wah, siapa di sini yang masih sering kali lakukan hal itu? Ayo jujur sama Tuhan. Jujur sama Tuhan, bukan sama Lokse, bukan sama papa mama, sama Tuhan. Siapa yang sering kali memilih menggantikan Tuhan dengan semua hal yang kita miliki? Jadi Tuhan hari ini berbicara kepada kita, tidak boleh ada Allah lain. Dan Tuhan sangat benci anak lembu emas itu tadi. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa tidak ada satupun yang bisa menggantikan Tuhan kita. Kita harus belajar bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita berkat lewat papa mama, kalau adik-adik disuruh kasih persembahan, adik-adik mesti kasih buat Tuhan, bukan buat adik-adik sendiri. Gak boleh buat beli voucher game, buat isi diamond, buat segala macam. Gak boleh adik-adik, itu duitnya Tuhan. Tuhan nanti bisa marah loh. Adik-adik, hari ini kita belajar ya, bahwa Tuhan tidak suka ada Allah lain di dalam hidup kita. Kalau adik-adik punya anak lembu dan lain segalanya di dalam hidup kita, maka adik-adik harus hancurkan itu. Adik-adik harus buang itu semua. Gak boleh ada lagi dalam hidup kita. Sehingga cuma Tuhan aja yang kita sembah satu-satunya. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang Lause bawakan. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk tetap taat dan setia sama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Adik-adik, saat ini Lause ajak kita untuk lipat tangan, tutup mata. Kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Sungguh-sungguh tutup mata kita, jangan malu. Kita harus fokus sama Tuhan. Buat adik-adik yang sungguh-sungguh merasa bersalah dan mau untuk kembali kepada Tuhan, adik-adik ikutin Lause Calvin berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan siang ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kami lebih sering menghabiskan banyak waktu untuk diri kami. Tuhan, ampuni kami. Kami mau kembali berbalik kepada Tuhan.
Kami sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengar akan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saat ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk mengembalikan berkat yang sudah begitu banyak Tuhan kasih dalam hidup kita. Melalui siapa? Melalui papa mama, melalui orang-orang sekitar yang mengasihi kita. Nah adik-adik, saat ini loh semua ajak kita untuk jujur di hadapan Tuhan. Tadi kita udah belajar bahwa Tuhan benci kalau ada patung lain, kalau ada anak lembu emas dalam hidup kita. Gak boleh ada. Tuhan mau dia dijadikan satu-satunya Tuhan. Nah kita bisa belajar lewat apa? Memberikan persembahan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah adik-adik, semuanya boleh siapkan tabung persembahannya, jaringannya. Kita sama-sama jujur di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memberikan ya adik-adik. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan boleh senang dan menerima semua yang kita kasih. Oke, adik-adik, mari kalau kita udah berikan persembahan, langsung saja kita untuk berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan boleh menerima persembahan kami. Dan ajarlah kami untuk tetap setia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya semua. Dadah. Bagaikan terang sang bintang yang selalu